Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kawahyuni dari NPM 1811070013. Saya di sini ingin meresum dari hasil mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak usia dini yang akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep tumbuh kembang. Konsep tumbuh kembang merupakan suatu hal yang mutlak pada anak. Maksudnya yaitu tumbuh adalah proses bertambah besarnya sel-sel serta bertambahnya jaringan intrasiluler. Sedangkan kembang atau berkembang adalah proses pematangan fungsi atau organ tubuh termasuk perkembangan kemampuan mental dan cerdas serta perilaku anak yaitu Campbell 2000. Yang ketiga yaitu perawatan ibu hamil, merupakan fasilitasi atau penyatuan spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Kehamilan normal akan berlangsung dan dapat dihitung di saat fertilisasi hingga bayi lahir. Nah, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender. Yang kedua yaitu konsep kebutuhan anak. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menuju jenjang kedewasaan, kebutuhan hidup seorang mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Berkaitan dengan upaya mewujudkan tumbuh kembang anak secara wajar, Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 menegaskan bahwa setiap negara perlu memiliki komitmen tinggi kepada pertumbuhan seorang anak dalam perlindungan seorang anak tersebut. Yang keempat yaitu aspek nilai agama dan moral. Tingkat pencapaian perkembangan anak dalam perkembangan nilai agama dan moral dapat dilihat dari indikator. Pertama, mulai meniru gerakan berdoa, sembahyang sesuai dengan agamanya. Kedua yaitu mulai memahami kapan seorang anak bisa mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan sebagainya. Menurut Yusuf 2016, keluarga merupakan training center bagi pemahaman nilai-nilai perkembangan fitrah atau jiwa beragam. Dalam pengembangan fitrah bersama beragam anak dalam lingkungan keluarga, orang tua hendaknya membimbing, mengajarkan atau melatih ajaran agama terhadap anak seperti syahadat, sholat, terus bacaan dan gerakan berwudu, doa-doa, baca Al-Quran, lafaz, zikir, dan akhlak terpuji. Nah, yang kedua yaitu aspek perkembangan fisik motorik. Aspek perkembangan fisik motorik dibagi menjadi dua aspek perkembangan, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Tingkat pencapaian perkembangan anak dalam aspek perkembangan motorik kasar dapat dilihat dari 5 indikator, yaitu yang pertama itu berjalan sambil berjinjit, yang kedua melompat ke depan dan ke belakang dengan 2 kaki, yang ketiga itu melempar dan menangkap bola, keempat itu menari mengikuti irama, kelima naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi atau rendah dengan berpegangan. Sedangkan tingkat pencapaian perkembangan anak dalam perkembangan motorik halus dapat dilihat dari 4 aspek atau indikator, yaitu pertama anak bisa meremas atau dapat menggerakkan 5 jarinya, kedua itu dapat melipat kain atau kertas, ketiga yaitu menggunting kertas, keempat koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda seperti sikat gigi, sendok, atau garpu. Terus pemberian gizi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan motorik. Yang pertama yaitu menurut Indri Jati 2016 menyatakan bahwa stimulasi sangat diperlukan agar perkembangan perkembangan fisik motorik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dapat lebih optimal. Stimulus tersebut
dapat berupa sikap orang tua yang lebih terbuka, kegiatan yang mengasah keterampilan seorang anak dalam fisik motorik, mematangkan keterampilan motorik baik halus maupun kasar. Yang terakhir yaitu ada aspek perkembangan kognitif, yaitu tingkat pencapaian perkembangan anak dalam aspek perkembangan kognitif dapat dilihat dari 5 indikator untuk belajar dan pemecahan masalah. Yang pertama itu melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan orang lain, meniru cara pemecahan orang dewasa atau teman, konsentrasi, mengeksplorasi sebab akibat, dan yang terakhir yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari seperti mandi, makan, pergi ke sekolah maupun pulang ke sekolah. Nah, ciri-ciri tumbuh kembang yaitu pertama proses kontinu, yang kedua yaitu periode tertentu dalam masa kecepatan dan perlambatan, yang ketiga yaitu perkembangan yang sama pada semua anak, kecepatan itu berbeda, yang keempat yaitu perkembangan erat hubungannya dengan maturasi sistem saraf. Nah, yang kelima yaitu perkembangan atau sefalokaudal, yang keenam yaitu aktivitas tubuh diganti dengan respon individu yang khas. Perawatan kehamilan. Perawatan kehamilan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara berkala atau dari awal kehamilan hingga proses persalinan untuk memonitoring kesehatan ibu dan janin agar tercapai kehamilan yang optimal. Perawatan kehamilan yang harus dilakukan itu oleh ibu hamil diantaranya adalah makanan yang bergizi, makan beragam makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang dan satu porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Kemudian istirahat yang cukup. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan diri, perangsangan bayi dalam kandungan, imunisasi untuk ibu hamil. Untuk hasil analisis setiap kelompok, menurut saya setiap kelompok ini sudah bagus, makalahnya rapi, lengkap, dan mudah dipahami. Itu yang hanya bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.